dari satu koordinat ke koordinat yang lain ya, terutama melibatkan koordinat kurvilinear nanti kita lihat ya. Nah, apa itu kurvilinear koordinat ya? Contohnya adalah ini koordinat silinder. Per definisi itu kenapa disebut kurvilinear ya, kurva linear ya. Linear itu adalah eh, ketika bidang permukaannya itu bukan bidang planar ya. Misalnya gini ya. Dalam koordinat Kartesian kan bukan kurvilinear ya. Ini gimana Kartesian gitu ya. Nah, Kartesian ini koordinatnya kan ini ada Z, X, Y ya. Misalnya jadi ini X, ini adalah Y, kemudian ini adalah Z ya. Nah, ini sudah akrab dengan kita ya, kalau ke koordinat Kartesian ini memiliki tiga sumbu ini ya, yang saling tegak lurus. Nah, bidang tegak lurusnya misalnya terhadap sumbu X ya, atau X ini kan kadang juga disebut dengan I ya, ini adalah J, ya ini adalah K ya. Tuh. Nah, bidang yang tegak lurus dengan sumbu I, nah ini kan ya, bisa saya gambar, ini adalah bidang yang tegak lurus dengan sumbu I atau sumbu X ini. Ya. Jadi si I ini adalah ini garis normal ya. Jadi kalau ini tampak dari depan ya, kalau tampak samping kan begini nih. Jadi ini adalah yang bidang ininya ya, bidang tegak lurusnya. Ini adalah sumbu X-nya ke sana itu ya, atau I gitu ya. Ini itulah unit vektornya ya, unit vektornya I. Jadi unit vektor I ini tegak lurus terhadap bidang ini ya, bidangnya ini nih. Nah, kalau bidangnya ini adalah plan jadi satu bidang ya, atau bidang datar ya, bidang datar itu kan Kartesian ya. Tapi kalau bidang yang tegak lurusnya ini bukan bidang datar, melengkung itu nanti namanya adalah kurvilinear ya. Jadi definisinya dilihat dari bidang yang tegak lurus terhadap unit vektor. Ya, ini kan ada 3 unit vektor ya, ada I, ada J, ada K. Ini bisa dicoba satu per satu ya. Jadi tegak lurus terhadap bidang I yang nanti tegak lurus terhadap sumbu vektor I kan. Itu yang ini kan ya, tadi yang saya gambar ini. Ini kan berupa bidang ya. Dan bidang ini sejajar dengan sumbu Z kan, atau sejajar dengan sumbu Y, dia tegak lurus dengan sumbu X ini ya. Itu berupa bidang datar ya, itu Kartesian. Nah, kalau bidang yang tegak lurusnya ini adalah sekarang berupa bidang lengkung, itu namanya nanti kurvilinear. Contoh yang mudah adalah bola kan. Bola kita bayangkan ya. Kita sekarang berbicara mengenai koordinat bola ya. Ini misalnya gambar bola gitu ya. Nah, unit vektornya kan keluar gitu ya. Kalau unit vektornya kan gitu kan ya. Ini adalah unit vektor, ya unit vektor dari bola itu ya. Dan inilah unit-unit vektornya. Nanti kita akan di slide berikutnya ada nanti ya mengenai koordinat bola itu. Nah, bidang yang tegak lurus terhadap unit vektor ini nanti namanya R ya. Katakanlah ini unit vektor R. Jadi kalau tadi Kartesian kan ada I, ada J, ada K ya. Nah, katakanlah inilah R gitu ya. Ini adalah yang radial menjauh dari pusatnya ini. Ini adalah unit vektor ya, ini adalah unit vektor atau salah satu unit vektor dari koordinat bola. Dan bidang yang lurusnya itu adalah bidang ini kan, lingkaran ini permukaan bola ini kan tegak lurus. Jadi kalau misalnya ini adalah R juga kan, ini juga R ya, radial juga ya, radial R juga ini sama, ini juga R juga yaitu sama. Ini semuanya tegak lurus terhadap bola ini. Nah, kalau tadi di Kartesian kan berupa bidang ya.
Kalau sekarang adalah berupa permukaan bola ya. Permukaan bolanya itu adalah bidang tegak lurus terhadap unit vektor R dan bidang lengkung ya, lengkung kan ini permukaan bola itu melengkung. Maka dia namanya nanti kurvilinear. Jadi koordinat bola termasuk ke dalam kategori kurvilinear koordinat gitu ya. Apa yang ini yang ada di slide ini ya. Nah, gambar yang ada di slide ini juga ini adalah koordinat silinder. Jadi namanya koordinat silinder ya. Koordinat silinder itu ada tiga itu juga ya. Ada tiga unit vektor juga ya, yaitu ada R ini. R itu adalah arahnya itu ini ya. Nah, ini misalnya ada garis vertikal sumbu Z ya. R itu adalah ini, dari sini ke sini itu R. Atau dari sini ke sini juga ini R juga ya. Jadi dari sumbu Z keluar ya, keluar. Itu adalah R. Nah, ini misalnya kalau ada titik, ya ada titik di sini yang bulatan berwarna biru, ya, bulatan berwarna biru ini, ya, itu dapat kita nyatakan dalam tiga unit vektor ya. Jadi kita bisa nyatakan dalam koordinat terhadap unit vektor R ini, ya. Jadi inilah unit vektor ya. Arahnya adalah radial, ya, sini keluar ke sini ya, keluar. Oh, ini ya titiknya, titik punya kita ini ya. Nah, maka ini ada unit vektor yang R ini kan radial ya. Kalau kartesian kan begini, ini supaya lebih terbayang ya. Kalau kartesian kan kita punya titik di sini, ini kan ya X, Y, Z lah ya kan koordinatnya. Ini X, Y, Z, ini ada X, ini ada Y, ini ada Z-nya ya, gitu. Nah, nanti ini bisa kita nyatakan dalam ini. Jadi ke arah, misalnya ke arah sini, yang sejajar dengan Y, berarti kan ini ada J gitu kan ya, ini J. Kemudian yang searah dengan Z, ini namanya K ya kan. K. Searah dengan X ke sini, inilah I gitu ya. Nah, jadi yang merah itu adalah ini milik apa atau ya, unit vektor ya, unit vektor pada koordinat kartesian. Unit vektor kartesian. Nah, ini ER ya, kemudian FC ini sama EZ, ini adalah unit vektor pada koordinat silinder. Ini sama prinsipnya ya. Jadi ini IJK itu ini pada kartesian, tapi sekarang di silinder ini kita punya R, C sama Z gitu ya. Ini juga unit vektor. Jadi ER ini semuanya. Ini juga ini namanya unit vektor ya. Gitu. Nah, gitu ya. Ini unit vektor. Arahnya itu ya unit vektor gitu ya. Jadi ini tadi titik ini ya, kita punya titik di sini satu titik, maka nanti arahnya ini ke sini, ini pada arah ER itu dari sumbu Z keluar ya, ini R di sini. Satu itu R misalnya ya. Satu adalah ini unit vektor R. Yang kedua katakanlah misalnya yang C. C itu apa? C itu sudut terhadap sumbu X. Jadi ini sumbu X, inilah sudutnya. Begitu. Jadi berapa besar sudut dari sumbu X terhadap titik itu ya, titik di sini. Ya. Ini kan koordinat kan, ini posisi. Jadi ini yang menunjukkan posisi suatu titik ya. Posisi atau letak suatu titik ya. Jadi letak titik itu kan dinyatakan dalam koordinat ya. Ya X, Y, Z kan tadi kalau kartesian ya. Kalau ini dalam silinder, ini unit vektornya nanti pada ini, pada R C. Ya, C ini seberapa jauh sudut dari X ke titik itu ya. Nah, titiknya ada di sini. Jadi itu adalah C ya. C. Yang ketiga adalah Z. Ini berapa ketinggiannya kan. Jadi nolnya di sini ya, nolnya di sini gitu. Nah, jadi berapa posisi Z-nya pada sebuah arah? Ya ke arah atasnya ya gitu. Ya. Jadi semua titik ya. Jadi titik ini misalnya sekarang saya punya titik yang kedua ya, titik di sini ya.
Nah, kalau pakai Kartesian mudah kan? Ini berapa sumbu Z-nya kan ini kan? Ini adalah nilai Z-nya kan? Ini adalah nilai Y-nya di sini ya. Ini kemudian diproyeksikan ke sini ya. Nah, di sini ini. Nah, ini berapa ini X-nya kan itu ya. Mudah X, Y, Z itu Kartesian selesai. Ya, Kartesian. Nah, sekarang kalau koordinat silinder berarti begini. Misalnya titik di sini ya, silinder. Kita hitung ini berapa panjangnya ini, berapa jarak dari sumbu vertikal ini ke sini, ini berapa panjangnya ya. Itu adalah R, dinyatakan dalam di sini ya, ini adalah ada 3 angka juga ya. Ini adalah dalam unit ER gitu ya. Jadi pada unit vektor ER ini berapa panjangnya ini ya. Kemudian pada arah vertikal ini berapa Z-nya. Simpan di sini nilainya. Nah, di sini ini Z kan. Ini berapa jarak vertikalnya. Dan berapa besar surutnya. Jadi ini dihitung. Nah, ini kan sumbu X ini kan. Ini sumbu X nih. Dihitung berapa surutnya dari sini ke sini. Nah, ini C. Taruh di sini C. Gitu ya. Jadi itulah bagaimana titik-titik yang sama ini, titik yang sama di sini bisa kita nyatakan dalam Kartesian kan X, Y, Z mudah tadi ya. Tinggal diproyeksikan ke sumbu X, Y, Z-nya berapa nilainya atau kita proyeksi atau kita hitung dalam koordinat yang lain ya. Koordinat yang lain ini misalnya tadi kalau dalam silinder berarti ini berapa jaraknya dari titik tengah ini ya. Sini ini sebagai nilai di sini nanti R ini dalam unit vektor ER ini. Atau berapa surutnya dari X ke sini. Dari sumbu X ya, sumbu X, ini sumbu X ke sini. Ini berapa C-nya. Simpan di sini ya. Ini per unit vektor itu. Gitu ya. Jadi titik yang sama bisa kita nyatakan dalam dalam koordinat yang berbeda ya, apakah itu koordinat Kartesian ataupun yang lainnya nanti. Nah, Kartesian ini kategorinya adalah silinder, ini kategorinya adalah kurvilinear itu tadi ya. Oke. Baik, nah kemudian sekarang ini unit vektor, kita masuk ke definisi unit vektor ya. Unit vektor itu apa definisinya ya? Unit vektor itu misalnya, nah kalau misalnya ini saya mulai dari Kartesian dulu ya, mudah kita bayangkan misalnya ini sumbu Y, sumbu Z ya. Ini kan unit vektornya di sini kan adalah J ya. J kan ini unit vektornya adalah K ya. Gitu. Ini misalnya ini sumbu X, unit vektornya adalah I ya. Nah, misalnya unit vektor J ya, kalau kita berjalan misalnya kalau kita berjalan searah dengan unit sumbu Y ke sini ya, searah dengan unit sumbu Y di sini ya. Dan artinya kita tidak ada perubahan terhadap X dan Z ya, ya kan? Jadi kalau kita jalan misalnya ke arah sini sejajar dengan sumbu unit vektor J, maka saat itu tidak ada komponen pergerakan pada arah Z dan X kan ya. Jadi komponen pergerakan hanya terjadi pada J saja gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dan perubahan itu kan identik dengan gradien ya. Ya kan? Jadi kalau kita berjalan, kita berubah posisinya ya ke arah sini ya, kita berjalan searah dengan sumbu J, unit vektor J ya. Saat itu tidak ada komponen pergerakan pada arah X dan Z kan. Karena kita bergerak hanya sejajar dengan garis J aja gitu ya kan. Ya. Z-nya kan konstan. Di sini aja kan. Z-nya konstan di sini, X pun konstan di sini, tidak berubah. Tapi Y-nya berpindah kan. Kalau kita jalan ke sini tentu Y-nya nanti akan membesar kan, akan membesar nilai Y-nya kan.
ya, posisi Y-nya itu. Nah, dalam hal ini kita berjalan searah dengan unit vektor J, ya kan? Ya, searah dengan unit vektor J gitu. Nah, oleh karena itu unit vektor itu, ya, ini misalnya unit vektor I itu bisa kita hitung dengan cara gradien, ya. Ini kan gradien itu turunan, ya. Kita hitung turunannya R itu posisi, ya, terhadap X gitu, ya. Kalau misalnya kita ingin menghitung J, ya berarti kan berapa turunan R terhadap Y, kan gitu mudahnya. Ini J adalah Y. Kalau kita ingin hitung unit vektor K, berarti kita hitung turunan posisi DR, ya, posisi pergerakan DR terhadap DZ gitu, ya. Nah, itu. Ini dalam kartesian. Nah, konsep ini bisa kita perluas ke konsep kurvilinear tadi, ya. Nah, di depannya ini ada konstanta, ya. Konstanta diperlukan untuk normalisasi, ya. Ingat, kenapa normalisasi? Karena unit vektor itu kan panjangnya adalah 1. Kan namanya juga unit, ya. Namanya juga unit. Kalau unit kan nanti dia satuan, ya. Jadi nanti harus dipastikan bahwa nilainya itu adalah 1, ya. Jadi setelah nanti kita hitung ini, nanti kita akan coba, ya, praktek atau ada latihannya atau contohnya, ya, supaya tergambar ilustrasinya. Kita nanti akan hitung berapa misalnya J, ya, dari kartesian, misalnya dari silinder, ya, yang kurvilinear. Kemudian kita pastikan bahwa nilai ini 1, ya. Nilai dari J ini adalah 1, ya, 1 unit, ya. Satu satuan vektor, ya, unit vektor, ya. Jadi Cx ini adalah normalisasi, ya, konstanta normalisasi. Gitu. Nah, ini misalnya, ya. Jadi konsep ini kita perluas ke misalnya ke gambar silinder, ya, silinder. Tadi kan di silinder itu kita punya 3. Ini gambarnya di slide sebelumnya ini. Kita punya 3 unit vektor, ya. Ini ada unit vektor R, ya, arahnya ini kan ke sini, nggak R ke sana, ya. Kemudian unit vektor C ini arahnya ke sana, ya. Ke sana dia akan muter gitu, ya, ini C. Kemudian ini Z itu vertikal, ya, jarak dari 0 ini ke atas ini berapa, ya. Nah, kalau kita ingin menghitung unit vektor berapa unit vektor ER itu, ya. Ya, gimana gitu. Nanti berarti kan kalau katakanlah ini posisi R, ya, titik ini adalah tadi posisi R-nya, R tertentu, ya. Maka nanti kita hitung berapa do R terhadap do R ini gitu, ya. Ini banyak R ini. R itu adalah maksudnya ini nih. Nah, R ini. Ini terhadap R ini. Untuk menghitung unit vektor pada C, nanti R terhadap C ini. Gitu, ya. Unit vektor Z berarti do R terhadap Z gitu, ya. Nanti R itu adalah nanti ini posisi, ya, posisi suatu titik gitu, ya. Nah, itu, ya. Jadi itu konsep untuk menghitungnya. Nah, sebelum kita latihan atau ke contohnya, ya, yang lebih real, kita lihat di sini misalnya ada mumpung ada gambarnya di sini, ya. Ini silinder, ya. Nah, coba kita nyatakan bagaimana hubungan antara kartesian ini X, Y, Z dengan R, C, dan Z gitu, ya. Katakanlah di sini ada titiknya di sini, ya. Gitu. Nah, titiknya di sini nih. Nah, coba kita nyatakan, ya, titik ini terhadap X. Ini X itu adalah di sini nih. Ya. Berarti kan ini kan begini nih. Jadi titik di sini itu harus kita proyeksikan ke sumbu X gitu, ya. Sudutnya ini kan, sudutnya C ini. Coba ada yang tahu gimana caranya? Jadi X sama dengan titik-titik di sini, apa di titiknya itu
Di sini adalah R. Ya. R. R itu adalah jarak dari sini ke sini. Itu R ya. Nah, gitu. Coba gimana? Ada yang tahu gimana cara memproyeksikan? Jadi R itu adalah jarak dari sumbu Z, ini vertikal, ke titik ini, titik di sini ya. Titiknya ini kan bebas bisa dimanapun. Ini contoh misalnya, titiknya ada di sini ya. R ini. Nah, kemudian coba proyeksikan panjang R ini ke sumbu X. Atau kalau di bawah tuh ini nih. Nah, sama kan ini. Ini adalah R-nya ini. Ini R1. Ini panjangnya R1 ya. Ini adalah R katakanlah. Ini adalah R lebih luas. Coba proyeksikan ke sumbu X ini. Gimana caranya? Pakai apa? Sudutnya ini. Sudutnya ini. Nah, ada yang bisa? Jadi kalau digambarkan begini nih. Ini katakanlah kalau ini sumbu X, R-nya itu kurang lebih begini. Ini R. Ini sudutnya adalah C. Begini kan? Nah, begitu. Jadi gimana caranya nih? Ini panjangnya ini. Ini adalah panjang proyeksi R terhadap X. Gimana caranya? Pakai R cos theta ya, Pak? Ah, betul ya. Jadi ini adalah cos C ini dikali R ya. Jadi itu adalah untuk sumbu X-nya ya. Kalau untuk sumbu Y-nya, gimana sekarang? Sumbu Y-nya. Sumbu Y artinya proyeksikan ke sini. Nah, jadi sudutnya ada di sini, diproyeksikannya ke sini. Nah, jadi ini kan, panjang ini nih. Apa coba? Jadi kalau tadi adalah ke arah sini, sekarang ke sini. Nah, ini komponen ini gitu apa tuh? Jadi proyeksikan ke sumbu Y ini. Ke sana. Apa jadinya? Panjang ini nih. Apa R kali R dikali dengan apa yang ini nih? Jadi kalau ini adalah sumbunya, ini panjangnya R. Ini berapa yang ini? Sin ya, Pak? Sin. Ya, betul ini sih ya. Kalau Z sekarang apa Z? Z tetap Z ya. Nanti ini tetap aja Z ini. Tidak berubah kan sama ya. Jadi Z pada silinder sama dengan Z pada kartesian ya. Jadi Z sama dengan Z gitu ya. Jadi X sama dengan R dikali cos si ini ya. Kemudian Y sama dengan R dikali sin, kalau Z sama dengan Z. Nah ini jadi kalau kartesian X, Y, Z kan, kalau dalam silinder itu kan nanti adalah R, C sama Z, 3 ya. Jadi kartesian adalah X, Y, Z ini. Kalau silinder itu adalah R, C sama Z ini. Nah, ini hubungannya ya. Hubungannya untuk X sama dengan R kali cos C ini situ dari sumbu X ke sini ya. Kemudian R untuk Y-nya adalah R sin C. Kemudian Z-nya sama dengan Z. Ya. Ini diingat ya. Coba diingat-ingat ya. Nanti kita lihat ke sini. Nanti oke. Mungkin di slide berikutnya ya. Ini juga konsep kedua ya, konsep kedua yang harus dipahami bahwa untuk menghitung unit vektor itu kita hitung derivatif ya, derivatif dari do R terhadap R untuk mencari unit vektor R ya. Kalau untuk C turunannya terhadap C juga, kalau untuk Z turunannya atau derivatifnya terhadap Z juga. Ya, nah ini misalnya ini contoh. Ini contoh untuk silinder.
Nah, ini kan tadi sudah ya. Tadi kita sudah bahas di slide tadi sebelumnya ya. Jadi untuk ini parameternya ya, untuk koordinat silinder ini hubungannya sudah kita bahas bersama-sama. X sama dengan R cos C ya. Y sama dengan R sin, Z sama dengan Z. Ya kan? Jadi sumbu Z pada koordinat kartesian sama dengan Z sumbu silinder ya. Nah, R sendiri ini posisi itu nyata ini ya. X, Y, Z ya. Jadi R itu tadi posisi ya. Posisi suatu titik ya. Dalam koordinat kartesian misalnya ini ya. Ini kartesian ya. Dalam koordinat kartesian gitu ya. Nah, ini sesuai dengan tadi definisi yang di slide sebelumnya, kita ingin menghitung unit vektor ya. Unit vektor. Tadi definisinya adalah kan untuk R itu adalah kita hitung derivatif do R ya. Ini R posisi terhadap R unit vektor ini ya. R itu. Kemudian nanti C berarti do R posisi ya, posisi R yang ini ya, R yang ini terhadap C gitu ya. Gitu. Kalau nanti misalnya lagi Z, vektor Z berarti do R terhadap Z. Nah, ini kita punya nih di sini ya, punya ada 3 komponen, ini X, Y, Z-nya. Jadi ini R, ini adalah, jadi kalau saya tulis ya, jadi R posisi sama dengan, kan ini kan, ini adalah R cos C-nya komponen I kan gitu ya. Ini ditambah, ini adalah R sin C komponen J ditambah Z komponen K kan gitu ya. Nah, kita hitung derivatif. Ini derivatif do R ini. Jadi ini kita hitung nih, do R terhadap R. Ini kan jadi cos C kan? Ya enggak? Cos C komponen I. Tepatnya ini. Ya. Ditambah, ini hitung terhadap R, berarti sin kan? Sin C komponen J. Ini sin C ya. Ini dihitung terhadap R. Ini kan tidak ada R kan, hanya ada Z. Z dan R itu kan ya tidak mengandung komponen, di sini kan tidak ada komponen arah R-nya gitu ya. Itu 0 ya. 0 kan. Jadi dianggap konstanta ya. Z itu konstanta jadinya di sini ya. Z itu jadinya adalah konstanta ya, karena dia kan tidak mengandung R di sini ya. Semua kan ini ada R-nya, ini ada R-nya ya. Ini kan nggak ada R-nya ya. Di Z ini konstanta jadinya. Nah, maka ini dia 0. Nah ini. Jadi ini adalah turunan yang ini ya. Turunan do R ya. Terhadap R ini. Oke. Nah, yang kedua itu ini udah saya hilangkan ya. Nah, ini saya tulis kembali bahwa R-nya sekarang kita punya sama ya, saya tulis kembali nih. Ini komponen I ditambah R sin si komponen J ditambah ZK gitu ya. Nah, ini kita hitung do R terhadap do C misalnya. Coba ini turunkan terhadap C. Gimana jadinya? Jadi do C dari R cos C. Gimana jadinya? Turunan dari cos apa? R-nya kan masih konstanta kan? R-nya nih ada nih, jadi masih keluar R-nya, konstanta dia. Ini kan derivatif dari cos-nya adalah dari cos minus sin ya. Minus sin. Nah, ini jadinya ya. Kemudian derivatif terhadap, ini sudah ya, jadi yang ini minus R sin C komponen I ya. Kemudian sekarang yang kedua, yang ini
derivatif terhadap C, berarti kan ini tambah ya R cos ya, cos C. Nah, ini cos C sini ya. Yang ketiga, ini kan tidak ada komponen C-nya kan, 0 lagi. 0 gitu ya. Tuh. Kemudian yang terakhir terhadap Z. Jadi kita ingin hitung ini, berarti kita hitung do R, do Z gitu ya. Tadi R ini kan, saya tulis kembali di sini. Ini R cos I ditambah R sin Z ditambah ZK. Saya hitung ini R ini R terhadap Z. Ini kan 0, tidak ada Z kan? 0. Ini juga 0. Ini 1. 0, 0, 1. Ya. Nah, sekarang tadi bahwa karena namanya unit vektor, panjangnya itu harus 1. Nah, coba sekarang kita mulai dari yang paling kiri. Ini berapa panjangnya nih? Panjangnya adalah hitung komponennya dikuadratin kan? Jadi cos kuadrat C ditambah sin kuadrat C berapa nilainya? Ditambah 0 kuadrat itu ya kan ini 0. Jadi cos kuadrat ditambah sin kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini berapa nilainya nih? Yang tahu? Untuk angle berapapun gitu ya, untuk C berapapun misalnya C-nya mau 45, mau berapapun ya sudutnya ya. Berapa nilainya nih di sini? 1, Pak. 1. Nah, jadi ini sudah unit vektor kan? Ini sudah unit vektor karena ini sudah satu panjangnya kan. Ya. Sekarang yang kedua nih. Coba nih, ini kan yang kedua nih yang saya beri kotak ini ya. Nah, ini kita hitung berapa panjangnya ya. Kan gini, jadi R kuadrat sin kuadrat C ditambah R kuadrat dikali cos kuadrat C tambah 0 kuadrat. Nah, ini R-nya saya keluarin, jadi ini R kuadrat sin kuadrat C ditambah cos kuadrat C kan. Yang di dalam kurung nilainya 1 kan. Ini 1 kan panjangnya kan. Nah, di sini adalah R kuadrat. Artinya panjang ini adalah R kuadrat. Jadi ini yang di dalam kotak ini, sorry ini kan di akar ya. Ini berapa? Di akar ini kan berarti R kan ya. Jadi panjangnya adalah R ya, magnitudo ya. Magnitudo atau panjang atau resultan ya. Panjang vektor ini adalah R ya. Jadi panjang vektor ini itu adalah R. Nah, karena ini unit vektor, panjangnya harus 1, makanya dikali 1/R. Oke. Jadi di depan tuh konstantanya itu 1/R ya. Oke, paham ya? Jadi semua harus dikali dengan 1/R ini. Supaya jadi 1 kan? Ya. Karena kalau ini saja kan panjangnya tadi adalah R kan? Ya. Kalau yang dalam kotak ini saja, panjangnya itu adalah R. Ya, padahal kan kalau unit vektor harus 1, maka semua dibagi R. Semua dibagi R, jadi 1 kan jadinya kan? Begitu ya. Jadi kalau untuk ini, di sini artinya kan, jadi unit vektornya apa sekarang? Kalau unit vektor, jadi gini kan, jadi min, sin, si, cos, si, dan 0. Kan gitu ya. Nah ini kan baru unit vektor. Ya. Kalau yang ini kan belum kan, karena panjangnya adalah R gitu ya. Nah, di depan ada dikasih konstanta, ini 1/R. Dan ini jangan lupa ya, nanti kita akan ketemu lagi ini dengan ini 1/R. Jadi ini kan 1, ini 1, ini 1/R, ini pun juga 1 kan ya. Karena ini sudah 1 panjangnya kan. 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 1 kan 1. Ini kan 1 ya. Ini sudah 1 panjangnya ya. Oke.
Nah, ini kita jadi sampai tahap ini kita sudah bisa sudah paham harusnya bagaimana menghitung ini ya unit vektor. Ya, ini unit vektor misalnya dihitung ya, ini unit vektor ini. Gitu. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, nah sekarang kita masuk ke bola. Ini koordinat yang kedua yaitu bola ya. Mungkin kita sebentar lagi ya, terakhir nih. Nah, slide terakhir lah ya pertemuan ini. Bola sekarang kita nyatakan dalam kartesian ya, Bani. Sebelum kita akhiri kuliahnya. Jadi ini posisi ini bola ya, kita masuk ke tadi jadi kurvilinear itu tadi contohnya pertama adalah silinder sudah kita bahas, dan sekarang kita bahas bola ya. Koordinat bola juga merupakan masuk kepada klasifikasi kurvilinear koordinatnya. Nah, sekarang ada titik apapun ya, suatu titik R ini coba kita nyatakan dalam atau kita proyeksikan ke kartesian ya. Jadi R ini suatu titik posisi ya, suatu posisi di dimanapun titik ya, suatu titik coba dinyatakan dalam atau kita proyeksikan ke kartesian. Ayo, gimana caranya? Nah, caranya ya gini ya. Dari R ini kan di atas ini ya. Jadi di atas ini kan sumbu X, sumbu Y ya. Ini ada bidang XY. Nah, R ini kan di atas kan. R ini adalah di atas bidang XY di sini kan. Ya. Oke, mungkin kalau kartesian kan X, Y, Z ya. Nah, kalau bola nanti di sini kita punya apa nih? Kita punya R ya, R itu adalah jarak dari titik pusat ini 0,0-nya di sini, ini 0,0 di sini ke titik ini. Ini panjang, jadi panjang inilah R. Ya, panjang inilah R. Jadi R, kemudian ada C. C itu sama seperti silinder, sudut dari X ke sini, tapi di bawah ya, di bidang XY. Jadi ingat, inilah di bidang XY. Ini kan seperti apa namanya kalau di bumi seperti apa nih? Latitude ya, longitude. Latitude, longitude. Lintang lah ya, garis lintang ya. Ya kan, ini kan seperti si ini mirip lintang, garis lintang ya. Ya kan? Di bumi kan ini ada lintang ini. Nah, ini kan sama ya. Jadi ini sih. Ini sudutnya dihitung terhadap sumbu X ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah theta. Theta itu kan garis yang ini, kalau di bumi kan ini. Nah, ini ya. Yang merah itu ya. Ini theta sini. Dari kutub misalnya, dari dihitungnya dari kutub ya. Bukan dari khatulistiwa ya. Theta ini. Dari ini theta ya. Jadi ini 3. Kartesian X, Y, Z. Kalau itu adalah R, C, sama theta. Kalau nggak salah ada kuliah ya jam 9 ya. Iya Pak, agama Pak. Nah, sebelum kita masuk ke agama, jadi ini kan diproyeksikan ya. Bentar lagi 2 menit lagi ya. Ini proyeksikan ke sumbu X. Caranya ke bawah dulu ya. Ditarik ke bawah dulu. Dapat sini kan? Nah, dapat ini nih. Kemudian tarik ke sumbu X ini. Dapat ini nih jadinya kan. Jadi 2 tahap. Tahap pertama, caranya gimana nih? Ini R, ini theta nih. Berarti untuk mendapatkan yang ini gimana caranya? Diapain? Coba lihat nih. Ini sudut theta ini nih. Ini theta di sini nih. Ini adalah R. Jadi kalau diproyeksikan ke bawah ke sini, diapain? R kali apa tuh? Theta tuh ini nih. Jadi kalau saya gambar di atas, ini itu
sama dengan ini. Sama dengan ini. Sama. Nah, yang panjang ini. Oke. Berarti diapain tuh? R terus dikali apa? Ini adalah R dikali sin theta. Ini kan sin theta kan, ini sin. Ini R sin theta. Ya. R sin theta, jadi ini adalah R, kita proyeksikan ke bidang X, Y, R sin theta. Kemudian ke sini, dikali lagi, dikali cos C. Jadi X sama dengan R sin theta cos C. Untuk Y-nya, Y itu yang ini nih. Nah, ini Y itu di sini nih. Berarti tadi kan udah di bawah kan? Ini kan udah R sin theta kan udah di bawah nih. Ya, udah di bawah di sini. Proyeksikan ke sumbu Y ke sana. Berarti dikali sin C. Kalau Z-nya apa? Z itu yang ini berarti. R ini proyeksikan ke sini. Itu adalah R cos theta. Oke ya, kita lanjutkan pada hari Jumat ya. Saya ulang ini hari Jumat sementara itu dulu. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya kuliahnya ya. Bisa kita akhiri.